biostimulan saja, tujuannya supaya serat-serat kasarnya itu segera remah. Nanti nek digiling orang mari beban yang gini mesin gitu, orang mari beban gilingan. Datang tumpuk semprot, datang tumpuk semprot terus seperti itu, terus tiap hari disemprot. Ini yang untuk tampungan bahan. Nah, yang sudah disemprot beberapa hari nanti sudah remah, kemudian digiling. Nah, digiling ini fragmentasi fisik dijur supaya luas permukaannya banyak kontak dengan air nanti gitu. Nah, setelah fragmentasi fisik, kemudian nanti tahapan berikutnya itu dekomposisi. Nah, sudah digiling, ajur, dekomposisinya apa? Bisa seperti ini, neng setidak-tidaknya bak komposnya nanti di RPPO mas disiapkan. Paling tidak dikasih dikasih 2 bata supaya nanti tidak membeber begitu. Nah, terus kemudian yang sudah digiling ditumpuk di situ, disemprot lagi. Neng kombinasi antara ini sama biostimulan begitu. Jadi dikomposer sama biostimulan. Setelah disemprot, atas ditutup terpal supaya amoniaknya nggak terbang, tapi balik jadi pupuk. Nah, itu proses dekomposisi. Setelah dekomposisi, proses mineralisasi juga di situ juga. Nah, tapi untuk mineralisasi nanti ada bahan khusus supaya mineralnya yang tadinya unsur mineral organik menjadi anorganik siap serap. Nah, siap diserap akar. Nah, nanti ada bahan khusus lagi setelah jenengan praktek pakai ini, praktek pakai dekomposer gitu. Dekomposisi kemudian humifikasi sampai jenengan praktek ini saja, pakai ini saja, nanti jadinya itu kompos. Nah, jadi kompos matang itu nanti setelah ditambahi dengan biang khusus, mineralnya lepas. Nah, setelah mineralnya lepas baru tahap akhir humifikasi, itu nanti ada alat khusus untuk menghasilkan humat, sulfat sama humin. Nah, itulah yang nanti harganya 100.000. Jadi jenengan praktek ini saja nanti jadinya kompos sama kompos matang. Jenengan damel berapa lama biasanya Pak? Sebulan, 2 bulan? Ya prosesnya 3 hari. Matengnya 15 hari. 15 hari. Pun mateng. Mateng kompos coklat nggih. Nah, napa mun ireng? Belum belum. Hitam itu kalau di alam bertahun-tahun, Pak. Itu bisa sampai puluhan tahun lah. Jadi humus ya. Nah, nek jadi ireng kira-kira berapa lama? Paling cepat 3 bulan, Pak. Ini nanti bisa jadi hitam itu sekitar 1 sampai 1,5 bulan. Itu sudah jadi hitam. Neng yo dikrukup layar, Pak. Orang ben kabur gitu. Monggo ada pertanyaan? Ini nanti kalau mending grinding ini nanti bisa busuk ya Pak, ajur. Telaten disemprot niki mengke ajur nek dereng gadah gilingan. Nggih, sing penting ten ngene niku wau nggih. Jadi ditumpuk tapi dikasih tutup, Pak. Ditutup semprot nanti lama-lama ajur. Ini mempercepat. Jadi ini yang tadinya proses sampai jadi kompos mateng itu kan karena kita mendampingi kelompok untuk nantinya pengembangan program daerah ya, di 12 kecamatan kami dampingi. Jadi biasanya sampai menjadi kompos mateng itu kan antara 1 sampai 2 bulan, Pak. Nah, sekarang ini kita ringkes cukup 2 minggu saja. Itu sudah menjadi kompos matang. Nah, kemudian sampai 1 bulan, 1,5 bulan itu menjadi humus. Nah, seperti itu. Monggo ada pertanyaan lagi? Okay. Untuk apa perbandingan pupuk sama cairan ini tadi misalnya ini 1 liter itu untuk berapa kilo pupuk itu? Jadi ukurannya 1 tangki 14-16 liter itu, ininya nanti 10 semprot, ya. Ininya kasih 10 tutup. Ya. Ini pupuknya. Nah, takaran semprotannya di sini basahnya tuh macak-macak, tidak basah banget, tidak kering banget. Nek ya lembab. Nek di ini udah terasa basah tapi nek diperes gak keluar air. Gitu. Ya, lembab saja. Ya, nek nanti kering banget berarti mikrobanya belum masuk. Nek terlalu basah, mikrobanya nggak bisa napas. Gitu. Jadi gitu ya. Ukurannya ini nanti 3 piro, wis kanggo akeh banget, Pak. Sing penting jangan tambahi biang humus nggih. Tambahi biang humus saking niku isep papringan. Lemah yang hitam itu loh. Bukan tanah hitam yang memang asli tanahnya hitam loh ya, tapi dari pelapukan daun gitu. Monggo yang lain ada pertanyaan lagi? Ini tadi
harganya berapa Pak takaran yang kohenya tadi yang ditanya Pak Dwi? Takaran ya, kalau takaran perkiraan dari satu botol ini nanti jenengan tambah humus bisa untuk sekitar 1 ton lebih Pak. Kalau takarannya ya tadi ukurannya 1 tangki itu bisa untuk semprot 3 hari 4 hari. Ya tidak harus setiap hari semprot. Artinya nek sudah kering disemprot lagi, karena kelembapan di atas sama bawah kan beda ya. Ya nek di bawah itu tiap hari harus semprot Pak karena panas. Nek di sini mungkin 3 hari 4 hari lagi disemprot begitu. 1 tangki 14-16 liter. Nah, itu nanti kira-kira gitu loh, 1 tangki untuk 1 ton itu enggak habis 1 tangki. 1 ton, ya 1 ton bahan itu enggak habis 1 tangki. Pak ini kan nanti mau dipraktekkan dulu mungkin sama kelompok, kan nggak mungkin sekaligus 1 ton gitu. Jadi kalau idealnya kalau kita mau Nanti Pak praktek saja Bang. Ya. kalau gambarannya ini Pak mungkin kan nanti mau ada yang mau praktek duluan gitu. Ya. Jadi bahan sekitar 1 ton. Sekali semprot itu kurang lebih lah 1 tangki. Itu semprot sampai habis. Ya nek misalnya awal-awal yang permukaan saja yang diaduk lah, biar rata begitu, biar rata. Jadi biostimulan alami ini dia asal ada kontak udara dia bisa masuk ke bawah. Gitu. Ini kan dipakai untuk pengkondisian sampah di TPA itu. Kan ada yang tampungannya tinggi banget ya, 3 meter 4 meter. Nggak perlu manjat Pak, dari bawah aja. Semprotannya gede itu, baunya sudah netral gitu. 1 ton itu 1 tangki udah cukup sekali proses. Nah nanti kan beberapa kali proses sampai benar-benar jadi kompos. Nah sudah remak ajur coklat berarti sudah jadi kompos. Nah kemudian disemprot lanjutan nanti sudah hitam itu jadi humus begitu. Tanpa tambahan lain, yang penting ada biang humus dari bawah babu ya. Itu jenengan ulang penyemprotan itu 1 bulan jadi sudah hitam walaupun belum semua. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ya istilahnya gini.